sahabat John Pregado. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Terima kasih sahabat sudah setia mengikuti channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Sahabat, apabila diberkati melalui video-video kami, marilah dengan murah hati share video ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga diberkati seperti kita. Hari ini kita akan dilayani oleh hambanya, oleh anaknya yang luar biasa, pasti akan memberkati kita. Oleh sebab itu, mari kita dengarkan pesan dan persiapkan alat tulis dan kelengkapan lainnya untuk sama-sama mendengarkan pesan penting yang akan dibagikan buat kita. Sebelum kita lanjut, jangan lupa sahabat untuk menekan subscribe dan juga berikan like dan juga share video ini. Terima kasih, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami menyiapkan hati, pikiran kami untuk sama-sama mendengarkan pesan yang penting ini. Berkatilah kami, sehingga kami boleh mengerti, mencatat, membagikan pesan ini kepada teman-teman yang lain. Berkati anakmu, hambamu yang akan membagikan pesan penting. Berkati sahabat John Pregado dimanapun berada. Terima kasih, kami siap mendengarkan pesan penting ini. Demi nama Yesus. Amin. Hari ini kita membahas tuyul. Mari kita buka dalam 1 Yohanes pasal yang keempat. Nah, 1 Yohanes pasal 4 ayat pertama sampai dengan ke-6. Saudara yang genap, sing ganjil. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percayakan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal duniawi, dan dunia mendengarkan mereka. Nah, kita berkata bahwa roh dalam diri kita lebih besar, dan kita dikuasa untuk mengalahkan nabi-nabi palsu. Nah saudara, sekarang kita membahas tentang tuyul. Nah, tuyul itu kalau menurut mitos, menurut kepercayaan saya sebelum bertobat. Jadi ini ada kepercayaan sebelum saya bertobat dan sesudah saya bertobat. Sebelum saya bertobat, tuyul itu berasal dari bayi-bayi yang gugur. Janin-janin yang gugur, atau orang yang mati bayi di bawah usia 5 tahun. Tapi intinya bayi-bayi itu mati sebelum waktunya, tidak dikehendaki. Yaitu apa? Aborsi atau dibunuh. Itu di bawah usia 5 tahun. Nah, dipercaya darahnya ini menuntut. Nah, di situ akan jadi yang namanya tuyul. Nah, makanya tempat banyak sekali aborsi, banyak adanya penampakan yang namanya itu tuyul anak kecil. Itu segini dah. Dan celananya itu merah. Jarang yang biru. Karena biru Demokrat. Jadi tuyul tidak mengenal partai. Jadi biru. Celananya biru. Tidak ada. Semua ada Nah, tuyul itu celananya merah. Dan karena itu aborsi, maka rata-rata semua adalah botak. Dan jalannya maju mundur gini. Nah, kenapa? Ingat. Karena sebelum bertobat, kepercayaan mengatakan bahwa mereka itu waktu mati belum belajar berjalan. Jelas? Makanya jalannya apa? Maju mundur. Nah,
Dan rata-rata botak. Dan jarang ada tuyul gondrong. Botak. Itu kepercayaan sebelum bertobat. Nah, itu berasal dari apa? Darah yang menuntut. Karena diaborsi. Mati sebelum waktunya. Nah, Pak, kalau bayi itu mati, memang udah waktunya mati, gimana? Kalau dalam kepercayaan sebelum saya bertobat, tidak jadi tuyul. Jadi yang matinya dibunuh atau kena abor, tidak dikendaki, jadi tuyul. Dan di situ akan ada di satu tempat. Nah, nanti biasanya itu ada kepalanya, kepala tuyul. Nah, kepala tuyul itu adalah kepala dari rajanya tuyul. Itu biasanya itu kebanyakan di sendang. Sendang itu pohon yang ada airnya. Karena dipercaya suka minum-minum di situ. Suka main renang dan main apa di situ. Nah, atau di pohon besar atau di kuburan. Tapi kebanyakan di kuburan itu 1-2, tapi kebanyakan itu di sendang. Yang pohon yang ada kolam airnya atau pohon besar. Nah, sebelum saya bertobat, kepercayaan itu kalau tuyul itu harus ada yang namanya itu, untuk manggil itu harus ada perantara. Dipanggil dulu, juh, vitamin komplit. Nah, langsung rajanya tuyul datang. Langsung dari kesepakatan. Kesepakatannya kebanyakan tuyul itu, yaitu apa? Bahwa yang pakai tuyul itu, anak cucunya semua akan sengsara. Semua akan miskin. Karena ada hukum tabur tuai. Dan waktu mau matinya susah. Ada harga bayar. Atau ada anak yang cacat seumur hidup. Nah, begitu kesepakatan, biasanya ayam kampung. Ayam kampung, enggak boleh ayam horn Kentucky Fried Chicken. Kenapa? Setannya takut kolesterol. Ayam kampung. Nah, setelah ayam kampung, dan biasanya ada juga ayam putih mulus. Ada yang juga ayam cemani, hitam semua. Mata hitam, darah hitam, kulit hitam, semua hitam. Tuh syaratnya itu. Ada yang kambing, sapi, babi enggak ada, jarang. Karena apa? Itu jatah Manado. Kambing, sapi, kerbau, nah itu untuk itu. Tapi kebanyakan yang dicari adalah ayam hitam. Darah hitam, mata hitam, tubuh hitam. Jadi tulangnya pun hitam. Itu ayam cemani. Nah setelah itu baru dibaca mantra, datang ses perjanjian. Jelas? Itu kutukan kalau orang yang punya tuyul akan apa? Anak cucunya sengsara dan miskin. Nah, cara kerja tuyul itu gimana? Kebanyakan itu waktu pertama itu malam Jumat Kliwon. Untuk pertama kali untuk tuyul itu bekerja. Nah, kenapa saya bisa tahu? Karena sebelum saya bertobat semua saya pelajari. Nah, hampir dulu saya jadi setan kan. Jadi saya tahu persis karena bekas setan tahu setan. Nah, di situ saudara, malam Jumat Kliwon itu yang pertama kali untuk diundang datang untuk bekerja. Nah, biasanya dipelihara. Nah, setiap malam Jumat harus nyiapin bunga-bunga di sekitar pintu-pintu. Sekitar saudara itu, dan harus ada kembang kantilnya. Nah, kembang kantilnya pintu-pintu. Nah, setelah itu tergantung dia. Nah, mau perlu tuyul 2 atau 3, itu tergantung permintaan dia sama raja tuyul. Tetapi di situ perantaranya tetap juru kunci. Juru kunci itu manusia yang tinggal di situ, yang jaga. Kenapa dia tidak minta tuyul sendiri? Dia tahu resiko. Lebih baik dia jadi maklar aja. Orang lain yang minta dia dapat komisi. Nah, setelah itu cara kerjanya tuyul. Misalnya mau ngambil uang di toko emas gitu. Tangannya gini. Kalau gini beda. Untuk tempat apa? Tuyulnya berdiri. Nah, makanya saudara kalau nanti di toko ada yang mau beli tiba-tiba selalu gini. Ini
gini terus. Mondar-mandir di depan pintu. Pakai tuyul. Tapi belum tentu, bisa juga sakit encok. Nah, tapi cirinya banyak gini. Dan itu kerjanya rata-rata jam 12 siang. Jam berapa? Jam 3, jam 6, kalau malam jam 8, sama jam 12, jam 1. Itu kerjanya. Dan rata-rata kalau tuyul ngambil itu tidak semua, sebagian. Pak, kalau di brankas hilang semua Pak, itu tuyul kepala hitam. Kebanyakan apa? Sebagian. Dan rata-rata yang diambil itu uang cash. Uang apa? Uang cash. Nah, uang kontan. Tuyul tidak mau ngambil kartu kredit. Karena harus perlu digesek. Jelas? Yang diambil kalau uang cash, emas atau berlian atau cek. Tapi cek kontan. Jadi setan pun, tuyul pun juga tahu itu bisa dicairkan atau tidak. Cek kontan. Tapi tidak semua. Dan cirinya kalau itu diambil tuyul ada cirinya. Ada bekas kaki. Kecil kayak bayi. Biasanya ada di tempat yang dicuri. Dan tuyul mencuri itu tidak setiap hari. Saat tertentu. Pak, setiap hari hilangnya 1.000 perak. Saya itu 100.000. Tapi setiap hari. Wah, itu bukan tuyul. Karena tuyul itu ngambilnya itu tertentu tok. Tapi sekali ngambil itu yang berharga. Jelas? Jelas? Nah, dulu sebelum saya bertobat, kalau untuk jebak tuyul, itu pakai yuyu. Yuyu tahu? Kepiting kecil itu lah. Nah, yuyu, kepiting kecil. Nah, kepiting kecil, saya dikasih bawang putih. Kasih bawang putih, setelah itu yuyu. Yuyu itu yang di sawah-sawah kecil itu, kepiting kecil itu. Tahu? Nah, ketam yang kecil, nah ditaruh di ini kayak panci atau dikasih di ember kecil. Nah, saya dikasih apa? Benang atau boneka kecil atau untuk main-mainan. Model mainan gangsingan, yang pokoknya gangsingan zaman kuno, zaman dulu semua. Atau yoyo. Jadi supaya tuyulnya kalau ke situ lihat itu main yoyo. Atau main gangsingan supaya dia itu sibuk apa? Ini dan itu yuyu itu untuk nangkep gini. Itu namanya untuk jebak tuyul, untuk ngikat namanya. Di situ ada tali. Nah ini versi saya sebelum bertobat. Jadi pakai yuyu, ketam itu, saya pakai apa Dara? Benang atau mainan gangsingan. Gangsingan itu loh yang itu. Atau yoyo atau boneka mainan. Tergantung tuyul yang dipakai itu perempuan atau laki. Nah, kalau laki itu dikasih yoyo. Kalau perempuan kasih boneka supaya dia main-main di situ. Nah, waktu main-main di situ, nah sebelum saya bertobat ada mantranya untuk ngikat. Setelah dia sibuk, ketamnya dibacain mantra untuk ngikat. Cek, takap. Nah, itu versi saya sebelum bertobat. Dan perlu dia tahu, hanya orang-orang pelit yang baru bisa dicuri tuyul. Orang yang sosial, suka nolong, suka memberi, tidak akan bisa dicuri tuyul. Karena ada namanya itu, angger-angger itu artinya aturan. Jadi dalam dunia pertuyulan itu ada aturan. Orang yang pelit dan suka maki-maki, kata-kata kotor, nah dicuri dan pasti. Tapi kalau orangnya baik, suka nolong, suka memberi, tidak bisa. Itu ada aturannya. Yang bisa dicuri itu yang pelit. Itu versi saya sebelum bertobat tuh ngakui.
yang bisa dicuri itu yang pelit. Maka ada yang jemaah ngomong, Pak, uangnya dicuri dulu, pasti pelit udah. Jelas? Karena yang bisa dicuri hanya orang pelit. Kalau orangnya sosial tidak bisa. Sosial, suka nolong, suka memberi, tidak bisa. Karena itu udah ada aturannya. Yang pelit sama yang suka berkata kotor, yang sombong baru bisa untuk diambil. Nah biasanya sebelum saya bertobat itu sering dipakai untuk jebak tuyul supaya ketang. Pakai apa? Ketam. Pakai apa? Ketam. Nah bagaimana sebenarnya roh itu? Apakah itu arwah bayi-bayi itu yang kena aborsi sebelum lahir? Nah saya jelasin. Alkitab berkata, firman Tuhan, bahwa roh itu adalah milik Tuhan. Setan tidak ada punya kuasa. Karena roh manusia milik Tuhan. Jadi sekalipun itu aborsi atau bayi yang mati, itu roh tetap ada langsung ke Tuhan. Karena setan tidak ada punya hak untuk roh. Setan bisa membinasakan tubuh. Lewat apa? Santet. Tetap pakai namanya perantara. Jelas pakai apa? Perantara atau niat jahat dari manusia baru bisa setan pakai. Nah, tetapi ingat perlu tahu bahwa Alkitab berkata roh itu milik Tuhan. Nah, berarti tuyul itu apa sebenarnya? Nah, karena mitos itu ada, maka setan menyamar seperti itu. Jelas? 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 Karena manusia ada namanya bikin mitos dan takayul, maka setan bikin itu menjadi tuyul. Kan kalau di Eropa namanya kurcaci. Jelas? Nah, makanya kurcaci yang percayaan ada di Amerika, di Eropa sama di Indonesia beda. Kalau di Indonesia tuyulnya anak-anak. Kalau di Eropa ada yang tua tapi pendek. Kan itu dah. Tergantung apa kepercayaan atau mitos. Nah, sekalipun orang aborsi, janin itu rohnya dari mana? Tetap di tangan Tuhan. Tidak bisa berkeliaran. Jelas? Jelas? Tetapi di situ ada darah yang menuntut. Ingat, darah adalah nyawa. Jelas? Nah, karena di situ ada darah yang menuntut, kan ingat, orang diaborsi, bayi diaborsi, janin diaborsi itu kan pembunuhan. Betul? Mati sebelum waktu. Darah yang darah yang menuntut ini, itu yang dipakai setan. Menjadi apa? Kutukan. Nah, makanya yang rata-rata yang bisa untuk tempat pertuyulan, itu adalah tempat yang banyak aborsi. Baru bisa ada banyak tuyul. Karena setan suka ada di situ, dikumpulkan di satu tempat. Jelas? Jelas? Nah, tuyulnya itu apakah roh dari bayi-bayi atau janin yang aborsi? Bukan. Itu roh setan yang menyamar aja. Kenapa bisa ada? Karena ada mitos. Ada kepercayaan. Pak, apakah betul tuyul itu bisa dimasukkan di botol? Tidak bisa. Kenapa? Roh itu tidak dibatasi ruang dan waktu. Kayak misalnya di TV, wah langsung aksi, wah setannya dimasukkan di botol. Memang setan bisa dibotolin, susu atau air aqua, tidak bisa. Tidak dibatasi ruang dan waktu. Itu untuk setan untuk menipu aja. Jadi namanya tuyul itu adalah roh setan yang menyamar aja. Kenapa bisa terjadi? Karena ada kepercayaan. Dan ada sugesti. Setan bisa pakai berbagai macam cara. Semua kerja setan itu melihat selalu dari mitos dan kebudayaan. Apa kebudayaannya, apa mitosnya, itu yang setan buat. Misalnya mitos, orang mati dibunuh, laki-laki jadi genderuwo. Akan setan menyamar jadi genderuwo. Karena ada darah yang menuntut. Roh di mana? Tetap roh itu di tangan tuh. Tidak bisa berkeliaran.
cari bakpao dan siomay. Jelas? Jelas? Nah, tapi dia sudah menuntut. Maka jadilah penampakan. Karena mitosnya gendruwo, sedang menampakkan diri. Wah, tinggi besar, giginya besar-besar sepisang. Dan anehnya, jarang gendruwo gigi ompong. Nah, itu. Nah, jelas? Karena ada ada kepercayaan, dan setan menampakkan diri seperti itu. Di dalam dunia roh itu ada batalion. Pertama, batalion tuyul ada. Komandannya tuyul ada. Batalion ilmu kebal ada. Maka mantra itu adalah kata sandi. Dalam pertuyulan pun juga ada mantra. Dan biasanya semua adalah gedruk tanah. Tergantung sandinya, ada yang 3, ada yang 7. Lupa kelebihan, tidak datang tuyulnya. Kenapa? Pasportnya beda. Jelas? Nah, jadi ingat, itu versi saya sebelum bertobat sama bertobat itu beda. Jadi yang sebelum saya bertobat itu adalah setan menyamar aja. Karena berdasar mitos. Tetapi dalam dunia pertuyulan diakui. Hanya orang pelit, sombong, maki-maki, suka berkata kotor yang bisa diambil uangnya. Dan ingat, kalau diambil uang matuyul pasti tidak semua, sebagian. Dan ada apa? Ini loh, bekas kayak telapak kaki bayi. Di tempat uang itu hilang. Tapi tidak ada sidik jari. Pak, kalau bersih, tidak ada tanda itu. Gimana tuh Pak? Kepala hitam udah. Karena tanda itu tidak akan hilang selama 3 hari. Setelah 3 hari baru hilang. Jelas? Jelas? Tandanya apa? Di tempat yang ngambil uang atau di brankasnya atau di tempat pintunya atau di tembok ada bekas telapak kaki bayi. Tapi tidak ada sidik jari. Itu tuyul. Pak, ada sidik jari, wah itu kepala hitam dah. Jelas? Nah, kalau kita dalam Tuhan percaya Yesus, ada kuasa Roh Kudus. Makanya rumah itu perlu dikasih namanya minyak urapan. Minyak urapan itu adalah tanda itu milik Tuhan. Dalam nama Yesus. Nah, tapi minyak urapan yang dipakai itu harus didoakan lahir dari iman. Makanya saya tahu kalau nyiapin minyak urapan tidak boleh buru-buru. Harus apa? Percaya, doa sungguh-sungguh, baru minyak itu ada kuasanya. Kalau hanya doa, ya Yesus berkati minyak urapan, langsung pakai tanpa iman tidak bisa. Kalau hanya sekedar bicara, harus dengan apa? Iman. Aku percaya berkati minyak ini, sucikan minyak ini dengan darah Yesus. Nah, gunanya minyak urapan itu apa? Tanda milik Tuhan. Ibaratnya, maaf, anjing kalau kencing, cerit gitu. Tanda wilayahnya. Jelas? Anjing lain masuk, wilayah gua di sini. Nah, minyak urapan itu tanda wilayah milik Tuhan. Makanya minyak urapan itu kasih setiap pintu. Apa perlu minyak urapan setiap hari? Itu kurang kerjaan. Cukup sekali aja. Tapi dengan dan sebisa mungkin kalau doa untuk minyak urapan, doakan minyak itu 2 atau 3 hari atau sehari, tapi doa puasa. Tidak hanya sembah, kecuali engkau hidup dalam doa, sungguh-sungguh. Nah, ada minyak urapan, langsung dipakai, didoakan. Tergantung imannya. Tapi kalau belum sungguh-sungguh dalam Tuhan, harus doa puasa dulu, supaya sungguh beriman. Baru minyak urapan itu ada kuasa. Itu setiap pintu. Pasti tuyul tidak bisa masuk. Jelas? Jadi kalau diambil tuyul ada apa? Bentuk telapak kaki. Atau bentuk apa? Jari. Telapak jari gini, tapi tidak ada sidik jari. Nah itu pasti ada di sekitar tempat yang kehilangan. Pak, apakah betul bisa ditangkap pakai ketam itu?
pakai yuyu itu, kepiting itu hanya sugesti, tidak bisa sebenarnya. Itu hanya untuk menipu aja setan. Seakan setan bisa kompromi dengan yuyu, nggak bisa. Yuyu nggak bisa nangkap roh. Itu hanya mitos supaya orang itu dibutakan. Jelas? Tapi yang sebenarnya, ingat, mitos dengan apa kebenaran itu beda. Oke, siapa yang mau tanya? Jangan tanya jawab. Karena saat ini banyak tanya jawab tentang setan. Oke, berdiri. Hah? Sama tuyul. Bisa. Bisa ya. Walaupun berangkasnya double 100. Ingat, roh tidak dibatasi ruang dan. Nah, kalau berangkas, di sekitar berangkas itu pasti ada tanda. Tapi ingat, tidak ada sidik jari. Kalau telapak kaki, tidak ada sidik telapak kaki. Hanya mode telapak toh. Oke? Dan ingat, bank tidak bisa dibobol tuyul. Sehebat tuyul apapun tidak bisa membobol bank. Karena uangnya orang pelit dan sosial kumpul jadi satu. Ada apa? Aturan. Makanya ndak ada bank dibobol tuyul, ndak ada. Jelas? Karena apa? Safety box-nya orang pelit, safety box-nya orang sosial kumpul jadi satu. Oke, siapa tanya lagi? Selamat malam Pak Tony. Saya pernah cerita sama teman saya, katanya orang habis makan, terus nggak habis kita taruh di meja, itu menandakan tuyulnya bisa datang, bener nggak itu Pak? Enggak. Nah gini, sekarang tak beritahu. Kalau restoran tuh pakai pengaris kuasa gelap, kita di situ kita doain, berkati makanan Tuhan, sucikan dengan darah Yesus. Setannya keluar. Waktu kita makan jadi tidak enak. Wujud asli. Kan kita tidak mungkin kita pergi ke restoran, kamu pakai setan apa enggak? Tidak mungkin kita tanya gitu. Betul? 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 Jadi kita makan aja, makanya makan itu perlu didoakan. Nah kadang itu orang pakai penglarisan, pakai pesugihan, numbalkan sama yang makan. Makanya perlu kalau makan minum berdoa disucikan dengan darah Yesus. Oke, siapa lagi? Jenglot. Ini dari versi kepercayaan sama versi Kristen ya. Versi kepercayaan sebelum saya bertobat. Kalau orang sakti atau kebal, bukan hanya orang sakti aja, termasuk binatang yang dimasukin roh dari sakti. Itu mayatnya tidak bisa kembali ke tanah. Itu jadi mengecil. Itu versi sebelum bertobat. Dan kekuatan mistiknya itu ada di situ. Jelas? Jelas? Nah, jenglot itu ada yang asli, tapi banyak sekali yang palsu. Di dalam dunia perdukunan, 95% itu palsu. Banyak palsunya. Nah, kalau yang asli cirinya apa? Bisa jalan sendiri. Karena itu roh, ada rohnya. Jelas? Nah, kalau versi Kristen gimana? Itu setan yang masuk. Hanya pakai alat. Nah, sebelum saya bertobat, karena saya menguasai ilmu kebal sempurna, karena saya menguasai ilmu besi kuning, berubah tembaga, juga kebal semua. Dan maaf kata, sampai tidak bisa disunat. Karena waktu itu guru saya salah kok. Ngisi saya pakai jarum tembaga dan jarum emas. Saya itu ilmu besi kuning dikuasai, sampai pusaka besi kuning tancapkan dalam tubuh. Waktu itu guru saya tanya, kamu udah sunat belum ya? Belum guru. Aduh! Nah, siapa tahu ilmunya kan baru berapa hari masih bisa disunat itu.
Jadi kasihkan tempat bong. Yang bong yang sunat yang pakai zaman dulu pakai itu loh. Wah. Kan masih yang urat kuno itu dah. Wah. Nah, saya tenang aja. Dia gini. Sampai dia gini loh. Ada apa nih Pak? Nggak bisa disunat ini. Guru saya ngomong, udahlah udah telanjur gimana lagi. Jadi saya kasih tahu, seluruh tubuh kamu kebal. Rambutmu kebal, mata kebal, semua kebal. Mulut saya kebal. Bubur kebal, semua kebal. Nanti kalau kamu mati, tidak bisa kembali ke tanah. Mayatmu akan tetap utuh. Bumi menolak, langit mengutuk. Karena seluruh tubuh kamu kebal. Mayat kamu tidak bisa di alam kematian. Ditolak juga. Ngambang. Mayatnya. Nah, saya dikasih tahu. Jadi apa? Yaitu jenggot. Jelas? Nah, tapi saya tanya, guru, nanti kalau saya kalau jadi mengecil enggak? Enggak, kamu enggak akan mengecil. Karena kamu udah menguasai sempurna, waktu kamu mati, utuh gini. Masih seperti kamu hidup. Tapi ingat, mayatmu pun tetap kebal. Nah, walaupun saya udah menguasai kayak gitu ya, kalah juga sama pendeta gendut, haleluya. Sekarang enggak kebal, pukul aja benjol. Alah, kebal hilang, oke? Ya, ini dulu. Pak, saya mau nanya, dari yang Bapak bilang tadi, kita tahulah iblis tuh nggak bodoh, makanya dia bisa nipu manusia kan. Tapi kenapa dia harus meninggalkan jejak yang telapak tangan sama kaki? Ya karena kurang kerjaan. Karena itu kan ciri khasnya. Supaya mitos itu supaya manusia percaya. Oke? Ini. Apa? Betul. Karena ingat dianggap apa? Bayi-bayi kan dari aborsi. Tapi yang jelas Tuyul takut sama bapak. Iya. Iya. SD lah umur Oke. masih SD gitu. Kemudian saya sore itu terus terang mau maghrib itu. Terus ada anak-anak kecil gitu Gini. gitu hitam mengkilap. Saya pegang itu agak susah. Kemudian waktu itu saya dipanggil sama ibu, tapi itu sudah saya pegang, tapi lepas karena dipanggil ibu. Iya. Begitu saya balik lagi ke depan, di depan. Oke. Jadi terus udah begitu dia naik ke pohon, Oke. ke pohon terus hilang gitu. ya, tuyul itu. Itu tuh ya. Tuyul itu ada yang tergantung dipercaya itu janinnya yang diaborsi itu apa. Kalau yang diaborsi itu kulitnya putih. Nah, mungkin yang itu aborsinya kulitnya adalah hitam. Ya itu seperti suara tepit mengkilap itu. Ya. Saya agak senang gitu. Karena saya pegang-pegang Loh, gitu. jangan-jangan senang mau pelihara juga gak apa. Saya belum mengerti, tapi setelah saya dewasa Itu berarti Bapak sempat menangkap tuyul. Tapi itu belum ketangkep karena licin. iya. Tuyul itu licin. Dan karena saya dipanggil, saya balik lagi mau cari. Memang ada, dia naik ke pohon, terus saya hilang. Hilang, tuyul. Nah sekitar itu banyak kecurian pasti. Saya dengar itu yang punya rumah itu pelihara tuyul. Nah. Dan kemudian saya waktu Gini, rumah yang pelihara tuyul itu ada cirinya. Pertama, Yang pertama, saya pegang. rumah yang pelihara tuyul itu ada cirinya. Yang pertama, rumah yang pelihara tuyul itu ada cirinya. Yang pertama, rumah yang pelihara tuyul itu ada cirinya. Yang pertama, rumah yang pelihara tuyul itu ada cirinya. Yang pertama, rumah yang pelihara tuyul itu ada cirinya. Yang pertama, rumah yang pelihara tuyul itu ada cirinya. Yang pertama, rumah yang pelihara tuyul itu ada cirinya. Yang pertama, rumah yang pelihara tuyul itu ada cirinya. Yang pertama, rumah yang pelihara tuyul itu ada cirinya. Yang pertama, rumah yang pelihara tuyul itu ada cirinya. Yang pertama, rumah yang pelihara tuyul itu ada cirinya. Yang pertama, rumah yang pelihara tuyul itu ada cirinya. Yang pertama, rumah yang pelihara tuyul itu ada cirinya. Yang pertama, rumah yang pelihara tuyul itu ada cirinya. Yang pertama, rumah yang pelihara tuyul itu ada cirinya. Yang pertama, rumah yang pelihara tuyul itu ada cirinya. Yang pertama, rumah yang pelihara tuyul itu ada cirinya. Yang pertama, rumah yang pelihara tuyul itu
Cirinya itu setiap malam Jumat ada penampakan anak-anak kecil jalan-jalan di sekitar situ. Banyak orang lihat, kok ada anak kecil sering lewat situ. Pas tuyul. Jelas? Oke? Itu dulu. Anak itu. Pak, kalau tuyul itu kan pasti ada yang punyanya ya. Kalau misalkan yang punyanya nggak ada di tempat, apa bisa si tuyul itu kerja sendiri gitu? Bisa. Oh bisa. Kan tergantung bosnya nyuruh atau enggak. Kalau enggak nyuruh, dia kreatif gimana? Terus kalau misalkan siang-siang gitu lagi banyak orang, apa tuyul bisa bekerja gitu? Kan Jam 12. Iya, jam 12. Jam Tapi 12. misalkan lagi rame gitu, lagi banyak orang, bisa kerja dia. Kebanyakan tempat sepi. Waktu sepi. Kalau rame itu copet. Makasih Pak. Oke? Pak, tadi kan kata bapak kalau tuyul bekerja nggak selalu, misalnya nggak selalu tiap hari, misalnya dari seminggu bisa beberapa kali gitu. Sekali. Ya. Maksimal 2. Terus kita misalnya udah panggil pendeta, sama pendeta udah pakai minyak urapan, udah didoain, tapi tetap masih suka hilang gitu. Ada bekas telapak enggak? Enggak sih. Enggak ada. Enggak Ya ada. kepala hitam. Karena kalau tuyul harus ada apa? Model apa? Telapak. Itu pasti tuyul, telapak. Oke? Jadi kalau tuyul pasti ada tanda apa? Telapak. Tapi tidak ada sidik jari. Kalau kaki tidak ada sidik jari, sidik kaki. Jadi hanya polos gitu. Dan itu selalu di tempat di mana hilangnya. Sekitar situ aja. Bisa dua-duanya, bisa satu aja. Tergantung tuyulnya suka aksi gimana. Oke? Di sini Pak Daud. Malam Pak, mau tanya, itu yang jadi tuyul kan bayi-bayi yang dibunuh atau yang diaborsi. Tapi kalau misalnya yang keguguran memang nggak bisa dipertahankan gitu, itu kan bukan sengaja untuk diaborsi, bisa jadi tuyul juga. Ingat, itu kan versi yang setan tipu. Bayi-bayi yang aborsi, yang mati keguguran, itu jadi tuyul. Itu pemahaman sebelum saya bertobat, tapi itu salah. Itu hanya roh setan yang menyamar. Jelas? Jadi pemahaman yang sebelum saya bertobat itu salah. Ingat, roh manusia itu milik Tuhan. Tidak bisa jadi tuyul. Ya, makasih Pak. Nanti dulu. Yang ini dulu aja. Orang yang memiliki tuyul itu banyak anak-anak di luar. Contoh konkret apa Pak yang kayak di bentuk rumahnya atau di halaman rumahnya yang pernah saya dengar, kalau di rumah itu di depannya ada pancuran kecil gitu. Biasanya di tengah rumah ada kayak pancuran air atau tempat kayak sendang. Kayak sendang itu pohon, di situ ada airnya untuk dia bermain. Tapi ingat, belum tentu orang yang pakai pancuran pasang tuyul juga. Nanti bisa saya kena hukum saya. Tapi yang jelas pancuran, pokoknya intinya itu tempatnya itu banyak mainan anak. Bukan hanya pancuran air. Tempat itu banyak mainan apa? Tapi sepi, kosong. Tidak ada yang main. Nah, waktu malam Jumat tiba-tiba roh itu bergentayangan di situ. Nah, itu kalau ada roh bergentayangan dan main-main di mainan itu pasti tuyul. Pelihara tuyul udah. Nah, ngeceknya apa? Waktu malam Jumat ada penampakan enggak? Ya terserah tuyulnya mau jam berapa. Biasanya sekitar kampung situ sering ada yang ngelihat penampakan. Tiba-tiba mainan-mainan itu jalan sendiri-sendiri gitu. Semua jalan, nah itu tuyul. Pelihara itu. Oke? Belum tentu.
Tergantung tuyulnya mau nampain ke siapa. Oke. Ini, ya Pak. Tentang tadi juru kunci dan pemanggilan arwah, Pak. Di Alkitab kan kita baca dulu Raja Saul panggil Nabi Samuel lewat dukun. Itu setan yang menyamar atau betul Nabi Samuel? Itu setan yang menyamar. Itu bukan arwah Samuel. Dulu pernah saya khotbahkan deh ya. Sudah, oke. Thank you, Pak. Oke. Jadi ingat, kalau satu rumah banyak mainannya, belum tentu pancoran air itu pasti ada tuyul, belum tentu. Nanti saya kena hukum ya. Belum tentu yang pakai pancoran air. Nah, rata-rata itu ada tempat mainan. Tapi ciri khususnya pelihara atau tidak, malam Jumat ada penampakan anak-anak bermain di situ. Dan biasanya orang kampung sering lihat. Nah, pasti pelihara. Oke? Jumat pokoknya, malam Jumat. Oke? Pak, kok malam Jumat, kok nggak malam Minggu atau malam yang lain? Oke, saya jelasin dulu. Semua puncak ritual kuasa gelap, semua puncak kuasa setan, ritual apapun di seluruh dunia selalu malam Jumat. Yang disebut Sabat Yahudi, hari ketujuh itu adalah hari Sabtu. Hari Minggu itu hari pertama. Kenapa kita hari Minggu? Karena hari kebangkitan Tuhan. Betul? Nah, berarti hari yang ke-6 itu apa? Hari Jumat. Ingat, hari ke-6 Tuhan menciptakan manusia segambar serupa dengan Tuhan. Omong sama sebelahnya, kamu bukan monyet. Diciptakan apa? Seru. Dan hari yang ke-6 Tuhan memberkati manusia dan berfirman, beranak cuculah dan taklukkanlah bumi. Kuasailah bumi. Betul? Lawan dari Tuhan adalah setan. Maka setan gunakan hari yang ke-6 untuk mengutuk, mengikat manusia dengan dosa dan kutuk. Makanya puncak ilmu kebal, ilmu hitam, semua ilmu mistik yang berhubungan gaib itu selalu hari ke-6. Karena hari yang ke-6 adalah angka manusia. Maka antikris itu 666. Ritual apapun di seluruh dunia itu selalu hari Jumat. Lawan dari Tuhan adalah setan. Kenapa? Karena hari yang ke-6 Tuhan memberkati manusia. Demikian hari yang ke-6 pula lawan dari Tuhan adalah setan. Setan mengutuk manusia. Makanya ritual pesugihan, ritual hari apapun selalu malam Jumat. Bahkan di Eropa pun sampai ada film The Friday. Betul? Betul? Di Arab pun juga sama. Tetap semua di seluruh dunia. Lawan dari Tuhan adalah setan. Jelas? Coba sudah perhatiin. Walaupun di suku primitif pun tetap hari yang ke-6. Antikristus 666. Artinya apa? Angka manusia. Manusia diciptakan hari yang ke-6. Nah, hari yang ke-6 Tuhan memberkati manusia. Demikian hari yang ke-6 pula. Lawan Tuhan adalah setan. Mengikat dengan kutuk. Maka puncak ritual kuasa gelap di seluruh dunia hari yang ke-6. Oke? Nah, sekali lagi. Nah, ini sudah Bapak ini udah. Nah, situ. Selamat malam Pak. Saya mau bertanya yang pertama adalah kalau ada di televisi itu seperti komunikasi orang dimasukin sama katanya tuyul. Itu murni tuyulnya atau Action. Oke. Yang kedua Pak, sebentar satu lagi. Belum selesai. Coba. Kalau yang bisa katanya bisa ngeliat tuyul, apakah kalau saya ini menurut saya sudah terima Yesus, tapi kok saya nggak bisa ngeliat tuyul ya gitu. Apakah semua orang yang sudah terima Yesus
bisa nggak lihat tuyul itu? Gitu aja. Yang pertama tadi apa? Lupa. Kalau yang mediasi di TV itu Oke. benar. Yang di TV itu banyak action. Kasus-kasusnya banyak action. Tapi ada juga yang beneran. Tapi banyak yang palsu. Nah, yang kedua, kalau kita orang Kristen dalam Tuhan sungguh-sungguh, kita ada karunia membedakan roh. Kalau Tuhan kehendaki bisa lihat langsung. Jelas? Jelas? Nah, tapi pengalaman hidup saya lebih baik lihat surga daripada lihat setan. Tahu enggak? Saya itu bosan lihat setan. Sebelum saya bertobat ketemu setan. Setelah saya tobat ketemu setan lagi. Karena kan saya ngusir setan, otomatis ada karena membedakan roh. Otomatis lihat setan. Bosan saya. Nah, sebelum kita artakol, ada kesaksian. Makanya saya beritahu pada saudara, Tuhan itu kalau beri kesempatan harus kita gunakan sebaik-baiknya. Saya punya teman itu punya ibu. Ibunya itu ngasih saya resep. Namanya sop ayam Blitar. Sop ayam Blitar. Enak. Saya disuruh makan sop itu. Coba makan rasanya. Gimana Pak Daud? Enak. Wah, Oma enak. Pak Daud mau ditulis resepnya. Biasa encim-encim nulis tulisan susah dibaca kayak dokter. Oh, enggak jelas. Resep tak bawa sama istri saya pulang. Tiba-tiba Oma ini makan di restoran. Keselak. Ke ruang ICU. Makanya makan jangan buru-buru. Keselak. Dibawa ke UGD sama anaknya. Nah itu saya suruh datang. Waktu mau doa, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Saya lihat dari langit ada cahaya, pelangi. Dan apa yang terjadi? Roh emak ini keluar, jiwanya. Di depan saya jadi muda. Padahal emak ini dia ngomong, waktu itu masih tit. Dia ngomong, Pak Daud, beritahu anak-anak saya, jangan bersedih karena aku pulang ke rumah Bapak lebih bagus. Dan apa yang terjadi? Saya ngomong sama Mak, resepnya gimana? Karena saya datang jauh-jauh untuk klarifikasi. Jadi sampai sekarang itu resep tak bawa masih ada di Solo. Resepnya ini gimana? Nanti yang ngomong, Pak Daud, beritahu anak saya Dani, warga, jangan bersedih. Karena aku pulang ke rumah Bapak. Langsung dari cahaya ini, syat, naik ke atas. Dia naik, tek, langsung, tit, meninggal. Berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Tapi saya kecewa satu, resepnya belum selesai. Itu resep sampai sekarang masih ada itu. Aduh, itu kenang-kenangan desa saya lupakan. Makanya saudara, surga itu ada. Jadi ingat, saya itu setelah melihat ayah saya lihat Firdaus. Uang itu tidak ada gunanya. Nah, di situ saya dapat hikmat Tuhan. Waktu kita lahir, kita tidak bisa memilih. Betul? 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 Waktu kita lahir, kita tidak bisa memilih. Lahir kemana? Betul? Demikian pada waktu kita mati, roh kita keluar. Apa yang kita bawa? Iman dan perbuatan kita. Yang dipertanggungjawabkan jawabkan di pengadilan Tuhan. Pada hari penghakiman. Jadi saya beritahu.
setelah saya lihat Firdaus, saya mulai rubah semua. Makanya sekarang saya banyak fokus pelayanan di desa dan orang-orang miskin. Kenapa saudara? Saya lihat, waktu saya lihat papa saya, di Fir, ayahmu bersama-sama aku. Hari ini, jam ini, detik ini, malam ini, ada di Firdaus. Pindah langsung. Saya betul-betul bersyukur sama Tuhan bisa melihat proses dari tubuh keluar. Nah, makanya saudara, begitu saya lihat itu, oh Tuhan, aku bersyukur sekali bisa melihat itu. Bahkan saya bisa melihat ayah angkat saya, pembimbing saya rohani, tapi tidak bisa komunikasi, saudara. Jadi itu Firdaus itu, kita tidak bisa ngomong, itu tidak bisa. Itu ada kayak cahaya situ. Jadi saya hanya ngelihat gini toh. Ayah angkat saya ngomong sama ayah kandung saya. Kojang Pak di sini. Haleluya. Haleluya. Nari. Nah, ayah saya kayak anak kecil nari-nari gitu dah. Dari surga nanti. Ingat, di Firdaus tidak ada tangisan dan kesedihan. Saya ngomong, Tuhan, boleh enggak aku gantiin? Langsung saya minta ganti aja. Biar dia yang balik, saya masuk itu. Tuhan ngomong, belum waktunya. Pergunakan hidupmu sebaik-baiknya. Nah, dari situ saudara, saya bertobat. Bertobat lagi. Kenapa saudara? Saya pergunakan hidup saya lebih baik. Saudara yang tua-tua, you mau kemana lagi? Betul? Yang muda-muda, jangan sembarangan. Hidup dan mati kita tidak tahu kapan kematian kita. Betul? Betul? Tapi saya masih ingat begitu di situ saudara. Begitu mau masuk pintu itu langsung ditok. Tok 69 tahun. Jadi nanti kalau kita nanti mati dalam Tuhan ke sana. Tok umurnya berapa? Saya lihat toknya itu seperti apa? Kayak cahaya. Gitu. Ada toknya itu. Bukannya ditok di sini. Jelas? Jelas? Saya lihat sendiri saudara. Itu ayah saya hari ini langsung gini. Tok. Nah, dan saya udah ngasih. Jadi waktu dikubur, papa saya dikubur kemarin. Mama saya tabur bunga. Mama, Tuhan bicara. Apa Daud? Kalau engkau sungguh-sungguh melayani Tuhan, 7 tahun umurmu diperpanjang. Kalau tidak, engkau segera berangkat. Oh gitu Daud, iya. Mama mau gimana? Kehendak Tuhan yang jadi. Tapi saya ngomong mama saya, Mama, tak persiapkan jalan untuk mama. Untuk mahkota, mama pasti ke surga. Tapi mahkota belum tentu, betul? Karena tergantung perbuatan kita, betul? Betul? Makanya saya ngomong mama, tak persiapkan semua untuk mama. Mama harus mengunjungi orang-orang miskin, orang-orang yang susah, orang-orang yang di penjara. Ingat saudara, kita tidak tahu kapan Tuhan panggil. Mari kita bangkit berdiri saat ini. Terima kasih sahabat sudah menyaksikan tayangan kami hari ini. Saya percaya kita pasti diberkati. Apabila kita diberkati dengan tayangan hari ini, marilah kita dengan murah hati share video ini kepada teman-teman kita yang lain agar mereka juga diberkati. Firman Tuhan mengatakan diberkati untuk memberkati sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan namanya diagungkan. Sahabat, banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari tayangan hari ini. Marilah catat poin-poin yang telah disampaikan, kita simpan dalam hati dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap kita pasti akan bertemu di yang namanya masalah. Kita tidak perlu undang masalah, tetapi dia sendiri akan menghampiri kita dengan maksud menguji iman kita, apakah kita tahan uji dan tetap mengandalkan Tuhan atau tidak. Tetapi apabila kita menang atas masalah itu, maka kita juga akan mendapat pujian dari Sang Pencipta. Karena kita tahan uji dan terus mengandalkan Tuhan, tidak hanya dapat pujian, dapat mahkota juga.
mahkota abadi karena kita setia dan tetap kuat dalam Tuhan. Shalom, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar satu tema yang tentu pasti akan memberkati kita, yaitu memilih yang benar. Orang percaya pasti memilih yang benar, memilih kegiatan pekerjaan yang benar yang menguntungkan dirinya di masa depan. Apabila hari libur, apakah yang akan kita lakukan? Apakah kita bermain game sepanjang hari dan membuka aplikasi main game sepanjang hari? Apakah itu yang akan kita lakukan? Orang percaya pasti menggunakan waktu yang sangat bijak. Bisa belajar, bisa beristirahat, dan juga bisa membantu orang tua. Jadi sekali lagi, orang percaya pasti menggunakan waktu sebaik-baiknya. Dia belajar, dia juga beristirahat, dan dia juga membantu orang tua, membantu orang-orang di sekitarnya. Sekali lagi, orang percaya pasti memilih yang benar. Ingat, 3B. Yang pertama adalah belajar, bekerja, dan beribadah. Ingat hal ini, ingatlah selalu belajar, ingatlah selalu bekerja, dan beribadah kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Sekali lagi kita akan belajar tentang tema memilih yang benar. Kita belajar dari tokoh satu Perjanjian Lama, satunya Perjanjian Baru. Kita mulai saja belajar dari tokoh Perjanjian Lama, yaitu Nuh. Kita akan belajar dari seorang tokoh yang bernama Nuh. Hal-hal apa yang akan kita pelajari? Mari kita dalami. Kejadian 6 sampai 10. Tetapi kita fokus di Kejadian 6 ayat 5 sampai 8. Mari kita baca firman Tuhan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Mari kita pelan-pelan mempelajari ayat ini. Pertama, ketika dilihat Tuhan dari sorga, Tuhan melihat ke bumi dan dia melihat dan mendapati kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hati manusia selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Di sini kita tahu bahwa alasan Tuhan marah itu karena ulah manusia. Kita lihat ulah manusia ini mengakibatkan hal apa saja. Pertama, Tuhan menyesal ya karena ulah manusia itu, sehingga lingkungan sekitar, yaitu hewan, binatang-binatang juga mendapat hukuman dari Tuhan. Jadi dari ayat ini kita bisa tahu bahwa Tuhan menyesal karena ulah manusia, dan dampak dari itu hewan-hewan pun mendapat resiko, mendapat konsekuensinya dari perbuatan manusia. Ketika kita membuang sampah sembarangan, apa yang terjadi? Tentunya pencemaran air. Binatang yang hidup di air tercemar dan hewan-hewan atau binatang yang hidup di air bisa mati karena ulah manusia membuang sampah sembarangan. Jadi, marilah kita menjaga lingkungan kita sebaik-baik mungkin. Baca ayat 7 ya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tuhan menyesal karena manusia, karena itu hewan pun kena dampaknya. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia. Mengapa Nuh mendapat kasih karunia? Mari kita dalami. Siapa Nuh? Nuh adalah orang yang benar di mata Tuhan. Ingat, orang benar belum tentu benar di mata Tuhan.
Tetapi orang yang dibenarkan Tuhan, yang sudah diampuni Tuhan, dimaafkan Tuhan, dihapuskan Tuhan dosanya, dibenarkan oleh Tuhan karena dia percaya, karena saya percaya kepada Tuhan dan kemudian saya dibenarkan, maka orang benar ini mestinya melakukan hal-hal yang benar yang menyenangkan hati Tuhan. Seperti Nuh. Nuh benar di mata Tuhan dan dia mendapat kasih karunia dan dia dibebaskan dari malapetaka kedahsyatan air bah. Oke, kita belajar lebih dalam lagi. Tidak mau terpengaruh oleh pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Artinya Nuh tidak mau terpengaruh pikirannya dengan pikiran-pikiran dunia, perkataan-perkataan dunia, perbuatan-perbuatan dunia yang tidak memberikan contoh. Dia tidak mau mencemari pikirannya, perkataannya, dan perbuatannya. Kita tahu bahwa sebuah kapal tidak akan tenggelam dengan air yang di sekitarnya. Akan tetapi kapal itu akan tenggelam apabila air yang di sekitarnya sudah masuk ke dalam. Artinya, kita tidak akan bisa terpengaruh apabila kita tidak mengizinkan perkataan-perkataan orang masuk ke dalam pikiran kita. Jadi pikiran kita ini adalah sebuah aset, sebuah properti yang sangat berharga. Jangan kita mau dikotori, dirusak properti kita oleh perkataan-perkataan orang. Jangan sekali-kali mengizinkan hal itu masuk ke alam pikiran kita. Tetapi mari kita pikirkan yang ada di atas, yang di sorga, yang indah, yang mulia. Itulah yang dilakukan oleh Nuh, sehingga Nuh berkenan di mata Tuhan. Senantiasa hidup bergaul dan beriman kepada Allah. Orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, maka senantiasa dia bergaul dan beriman kepada Tuhan. Apa yang dia lakukan, yang ada di Alkitab yang benar, perkara-perkara yang baik, itulah yang kita lakukan. Memang dalam Alkitab banyak sekali peristiwa, banyak sekali kejadian dituliskan untuk satu hal, informasi, satu hal lagi, pengajaran. Jangan kita menjadikan informasi itu dari pengajaran, tetapi carilah pengajaran yang menguatkan kita. Oke? Yang berikutnya, menjadi berkat dan contoh bagi keluarganya dalam ketaatan, kesalehan, iman, dan perbuatan baiknya. Nuh menjadi berkat dan contoh bagi keluarganya dalam ketaatan, kesalehan, iman, dan perbuatan baiknya. Jadi seorang bapa, seorang kepala rumah tangga harus mengikuti teladan yang diberikan Nuh kepada anak-anaknya, menantunya, bahkan istrinya. Inilah contoh yang memilih dengan benar. Berikutnya kita belajar dari seorang tokoh di Perjanjian Baru, yaitu Paulus. Hal apa yang akan kita pelajari? Kisah Para Rasul 9 ayat 1-6. Kita akan membaca dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1-2. Sementara itu, berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Siapa Paulus? Paulus memiliki doktrin yang begitu keras. Ajarannya menyakiti orang lain adalah salah. Tapi Paulus merasa benar. Ketika dia menyakiti orang lain, ketika dia menangkap pengikut Tuhan dan menjebloskan ke penjara, menganiaya, dia merasa benar akan hal itu. Tetapi sekali lagi, ajaran yang menyakiti orang lain adalah salah. Tuhan tidak pernah mengajarkan, bahkan agama-agama di dunia tidak pernah mengajarkan menyakiti orang lain adalah benar. Tidak, tetapi menyakiti orang lain adalah ajaran yang salah. Orang yang bertemu dengan kebenaran, Yesus, pasti melakukan dan memilih yang benar. Kita lihat, Saulus yang begitu bengis, begitu keras, begitu kejam, ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, dia menjadi lunak, dia menjadi bertobat, dan dia menjadi orang yang memilih yang benar. Sekali lagi, orang yang telah bertemu dengan Tuhan Yesus pasti berubah.
Jadi sahabat, apabila sahabat punya nenek, kakek, bapak, ibu, apapun itu, bawa mereka dalam doamu, doakan mereka. Ketika mereka bertemu dengan Tuhan, maka mereka akan berubah. Jadi sekali lagi, orang sekeras apapun, sebejat apapun, sebengis apapun, ketika dia bertemu dengan Tuhan, pasti lunak dan mengalami perubahan yang luar biasa. Contohnya adalah Paulus ini. Paulus memilih untuk menjadi pelayan Tuhan. Ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia dibutakan dan dia di sana bertobat, berpuasa, kemudian dipulihkan, disembuhkan butanya, dan akhirnya dia memilih menjadi pelayan Tuhan. Memang Tuhan telah memilih dia dan menyiapkan dia menjadi penginjil luar biasa. Paulus menjadi penginjil yang luar biasa. Dari 27 kitab perjanjian baru, 13 diantaranya Pauluslah yang menulis atas ilham yang Tuhan berikan kepadanya. Jadi sahabat, orang yang telah dipilih Tuhan pasti memilih yang benar. Orang yang dibenarkan Tuhan pasti melakukan hal-hal yang benar yang tentunya menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih sudah mengikuti pengajaran hari ini. Hari ini kita belajar dari seorang tokoh bernama Nuh dan juga Paulus. Terima kasih. Apabila ada komentar, pendapat yang berbeda dengan apa yang saya sampaikan, boleh tinggalkan komentar di bawah video ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan, kesaksian hidup bersama Tuhan yang telah dibagikan. Sungguh kami diberkati. Berkatilah para pembicara hari ini. Berkati pendengar setia John Pregador. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus. Amin.
was just a boy. Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am, but right in front